Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Menangkap Syauta di Dayakolot. Hari ini saudara kita masuki minggu terakhir di bulan Mei dan masih di dalam ibadah online. Semoga saudara tetap semangat, kuat di dalam Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Ada sebuah lagu saudara yang sangat menguatkan iman kita, dimana kalau kita dalam masalah dan persoalan, kita punya Tuhan. Amin. Nah, mari kita naikkan ini dalam versi bahasa Inggris sudah. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessing on me. Thank you, Lord, for your blessing on me. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau begitu baik buat kami. Dan Tuhan, pagi hari ini kami mau Tuhan manfaatkan waktu kami yang terbaik Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan melalui firman Allah. Urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan ini agar bisa menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga Tuhan jemaat yang terkasih yang mendengarkan, bahkan siapapun yang mendengarkan firman Allah akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena inilah janji Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara, hari ini adalah tanggal 30 Mei ya, minggu yang lalu kita udah belajar tentang bagaimana kita satu tubuh, ada
berbagai-bagai fungsi. Nah, baiklah kita berfungsi seperti orang sehat. Tangan fungsinya untuk mengangkat, untuk megang keyboard, untuk main keyboard, mulut untuk bicara, untuk makan, hidung untuk... Mari kita berfungsi dengan baik sehingga tubuh Kristus akan mengalami kesehatan, kekuatan, sehingga bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, saudara, hari ini kita akan lanjutkan tentang bagaimana sih agar firman Tuhan yang telah kita renungkan dalam beberapa tahun ini, jemaat yang terkasih, kita mengalami kemenangan, ya, mengalami kemenangan demi kemenangan atau kemuliaan. Nah, saudara, sekarang kita bicara tentang hikmat Tuhan. Nah, ya, apa yang saya baca, yang saya renungkan adalah mulai dari kemuliaan. Semua orang ingin mengalami kemuliaan. Nah, sebelum mengalami kemuliaan, saudara, kita harus mengalami kemenangan. Dan sebelum mengalami kemenangan, kita harus punya strategi, saudara. Strategi di dalam apa? Di dalam menjalani hidup di dalam Tuhan, sehingga kita berkenan kepada Allah dan kita bisa hidup bahagia di dalam dunia ini. Dan ketika kita mengalami strategi, apa sih syaratnya kita bisa mengalami strategi itu, saudara? Dan tentunya kita cari ada namanya hikmat. Nah, di sini saya akan jelaskan ada beberapa hal tentang pengetahuan, saudara. Pengetahuan adalah pemerolehan fakta, saudara. Sedangkan pengertian adalah penafsiran fakta, ya. Nah, sedangkan hikmat adalah penerapannya. Itulah makanya orang yang berhikmat akan mengalami sukacita. Kita udah banyak dengar khotbah, kita banyak dengar kesaksian, kita udah banyak dengar firman Tuhan, tapi tanpa mampu menerapkan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mengalami kemuliaan di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini di akhir minggu, akhir bulan Mei ini, saya ingin bagikan tentang strategi saudara dalam Tuhan, yaitu hikmat Tuhan. Ya, saudara lihat Amsal 4 ayat yang ke-7. Amsal 4 yang ke-7 berkata begini, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Karena ini yang akan membawa kita menang, saudara, namanya hikmat. Adapun hikmat itu terutama adanya, maka sebab itu tuntutlah akan hikmat dan tuntutlah akan pengetahuan akan ganti segala sesuatu yang ada padamu, saudara. Ya. Kenapa kita harus berhikmat? Karena kita perlu penerapan tentang pengetahuan, kita perlu penerapan tentang pengertian, saudara. Nah, Yakobus 1 ayat 5, mari kita lihat, kita buka, saudara di rumah bisa buka firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 berkata begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari di sini dikatakan Yakobus 1 ayat 5, bahasa Indonesia sehari-hari, saya akan bacakan buat saudara jemaat yang terkasih. Kalau ada seorang di antara kamu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintakannya dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya, sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Nah, kembali kepada saudara penerapan kehidupan kita. Bukankah kita sudah dengar begitu banyak pengajaran firman Tuhan, bertahun-tahun kita sudah jadi Kristen, tapi sudahkah kita mengalami hikmat itu, yaitu penerapan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Dan lihat jawabannya, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Artinya saudara, kalau saudara action kepada Allah meminta, maka Allah akan memberikan. Nah, seperti apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ada contoh di sini, saudara. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai seterusnya, ya. 1 Raja-Raja 3, mari buka, ini tentang Raja Salomo yang baru dilantik menjadi raja. Beberapa tahun setelah dia dilantik, saudara, setelah Daud meninggal, Salomo akhirnya memperkuat tahtanya dengan apa yang dinasihatkan oleh Daud. Dia kerjakan semuanya, semua orang yang tidak waktu zaman kerajaan Daud
banyak yang berkhianat, mereka semua dihabisin sehingga kerajaan itu makin hari makin kuat. Dan satu kali, saudara, inilah hebatnya anak Tuhan, yaitu Salomo, saudara. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 dikatakan gini, ketika pada satu hari, mari kita baca sama-sama, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Ya, perhatiin baik-baik, saudara. Anak Tuhan, saudara, dalam kehidupannya sehari-hari, apalagi kalau dapat berkat, tidak ada dapat berkat juga, tetap harus seperti Salomo, saudara. Dia mengakui Tuhan. Dikatakan begini, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon. Dia sudah menjadi raja, sudah kaya, saudara. Sebetulnya dia tidak perlu lagi mempersembahkan. Tapi lihat, Salomo ini pergi ke Gibeon untuk apa? Mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar, dikatakan 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Nah, inilah hidup di dalam Tuhan. Kalau ada persembahan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada saudara. Ini salah satu strategi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yang firman Allah catat sendiri. Kalau kita simak baik-baik, ini adalah cara-cara Tuhan memberkati orang yang takut akan Tuhan, saudara. Ya, ayat selanjutnya dikatakan, ya, 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ayat 5, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi setelah dia memberikan persembahan. Dapat penglihatan dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Perhatiin, saudara. Ya, 6, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar dengan memberikan kepadanya seorang anak duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9, perhatiin, saudara. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar itu? Nah, perhatiin, saudara, Salomo pertama adalah yang dilakukan adalah dia memberikan korban persembahan. Padahal saat itu dia diangkat menjadi raja. Biasanya orang kalau dapat berkat lupa Tuhan, lupa gereja, lupa berdoa, dan mereka sibuk mencari kesenangannya sendiri. Tapi Salomo tidak. Hal yang pertama, strategi yang Tuhan berikan, yang dikasihkan melalui firman Allah kepada saudara dan saya adalah dia memberikan korban bakaran yang begitu banyak sehingga ini menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan langsung sudah rindu memberkati Salomo. Sudah perhatiin, ya. Ayat yang keempat berkata, dia memberikan persembahan korban pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Nih, yang pertama, ya, saudara memberikan persembahan. Dia mengakui bahwa tahtanya itu, saudara, datangnya daripada Tuhan. Ayat keberapa dikatakan? Ya. Lalu Salomo ayat 6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu pertama dengan apa? Setia, benar dan jujur terhadap engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia. Perhatiin kata-katanya. Semua mengakui, mengclear bahwa Tuhan memberikan segala-galanya kepada ayahnya. Bahkan ketika dia naik tahta pun dia mengakui bahwa ayat ini dikatakan bahwa Salomo mengakui karena Tuhanlah semuanya dia bisa menjadi raja. Nah, anak Tuhan atau jemaat yang terkasih, hendaklah hari-hari ini mari kita akui hidup kita di dalam Tuhan.
Apapun yang terjadi, ada saudara mengalami berkat kasih karunia, mulailah akui semua di dalam Tuhan. Ya, kesulitan, kesusahan kita bisa hadapi di dalam Tuhan. Tapi banyak anak Tuhan seringkali kalau mengalami berkat, datang uang, ya, dapat segala sesuatu, lupa Tuhan, lupa gereja. Dan akhirnya saudara ketika dapat masalah baru ingat Tuhan lagi. Nah, hal ini tidak boleh terjadi. Nah, strategi yang firman Allah berikan melalui satu raja-raja ini telah dengan jelas dan gamblang sudah dikasih tahu bahwa Salomo memberikan persembahan, korban persembahan. Dikatakan korban persembahan. Ya, ayat 4 perhatiin saudara kata-katanya. Pada suatu hari raja ke Gibeon untuk apa? Mempersembahkan korban. Sebab disitulah pengorbanannya apa? Yang paling besar. Jadi setelah itu tidak ada lagi, ini paling besar pengorbanannya. Ya, 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Seberapa banyak saudara jemaat yang terkasih ketika mengalami berkat Tuhan, saudara mau mengembalikan milik Tuhan, saudara mau memberikan persembahan kepada Tuhan, saat itulah Tuhan membukakan saudara kepada saudara jalan. Dan hendaklah meminta apa? Minta hikmat daripada Tuhan. Seperti Salomo, dia akui, Tuhan, aku tidak mampu menghakimi umatmu yang begitu besar. Berikan aku pengertian, hikmat untuk apa? Menghakimi umat ini, untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Di sini saudara, Salomo mempunyai kerendahan hati. Dia menganggap Tuhanlah di atas segala-galanya. Oleh karena Tuhanlah dia bisa naik tahta. Nah, ayat selanjutnya, lihat, perhatiin apa yang Tuhan rasakan, ya. Jadi Salomo telah meminta kepada Tuhan, lalu pikirnya Tuhan begini, saudara, ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan, ayat 10 ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Meminta apa? Meminta hikmat, ya. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Perhatiin, hati yang penuh hikmat. Jadi tidak ada tempat ruang sedikit pun, penuh dengan hikmat Salomo itu. Dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga yang tidak kau minta, aku memberikan kepadamu, baik apa? Kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ayat 14 berkata begini, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Perhatiin saudara, jadi Salomo itu meminta pengertian, bukan meminta berkat. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta umur panjang, bahkan dia tidak meminta nyawa musuhnya. Salomo adalah seorang yang sangat-sangat rendah hati dan sangat berhikmat. Dan dia meminta adalah hikmat daripada Tuhan. Makanya saudara, jemaat yang terkasih, miliklah hikmat. Sehingga ketika saudara hidup, sehingga ketika saudara berbisnis, saudara mendidik anak, saudara melakukan apapun dalam kehidupan, selalu akan berhasil. Karena apa? Hikmat akan menuntun hal itu. Karena hikmat itu Tuhan, saudara. Ya. Lalu ayat 15 berkata begini, lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi sekembalinya ke Yerusalem. Berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dan apa? Perhatiin saudara, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan apa? Perjamuan, atau kalau GKPI zaman dulu itu ada pengucapan syukur ulang tahun. Kalau kita sehat, kita berikan kepada hamba Tuhan ucapan syukur bagi semua pegawainya. Kita jamu semua. Untuk apa? Kita akui bahwa Tuhanlah yang melakukannya, semua bukan kita.
Pengakuan itu saudara penting. Karena apa? Karena di mana hartamu di situ hatimu. Di sini banyak mengajarkan sekali bahwa Salomo mengalami kemenangan demi kemenangan karena Salomo mengakui Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Bahkan janji Tuhan di ayat 14, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Perhatiin jemaat yang terkasih. Kalau kita mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, kita mengikuti perintah Tuhan, dikatakan akan kupanjangkan umurmu, dikatakan ya, maka aku akan memperpanjang umurmu. Inilah pentingnya hikmat, saudara. Kenapa kita minggu harus dengar firman Tuhan? Saudara perhatiin, Tuhan Yesus ketika masuk datang ke rumah Maria, ketika dia bagikan firman Tuhan, Maria sibuk mendengarkan firman Tuhan dan mencatat dalam hatinya. Sementara Marta sibuk melayani dengan berbagai kegiatan. Nah, sikap seperti Maria yang paling penting. Saudara ketika masuk minggu, saudara jangan asal dengar saja, tetapi saudara simak baik-baik, dengar firman Tuhan, sehingga ada dampak dalam kehidupanmu dan engkau menjadi dampak dalam keluargamu. Bukankah engkau adalah garam dunia dan terang dunia, saudara? Amin. Nah, ini hal yang kedua, saudara. Jadi hal pertama tadi persembahkan korban. Yang kedua, saudara akui dalam segala hal seperti Salomo, semua diakui dia, Tuhanlah yang melakukan di dalam kehidupannya, saudara. Ya. Jadi untuk memperoleh kemuliaan, saudara, itu adalah suatu kemenangan, diperlukan suatu kemenangan, dan untuk memperoleh kemenangan diperlukan strategi, saudara. Dan untuk mendapatkan strategi syaratnya adalah kita harus memiliki hikmat daripada Tuhan. Ya, jadi inilah strategi yang Tuhan catat di dalam Alkitab. Ya, ada contoh satu lagi, saudara. Ya, dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 11 sampai 13 ini cerita tentang panglima Raja Aram. Ya, dikatakan ayat yang ke berapa di sini saya catat. Ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5 berkata begini. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada raja orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Lalu orang Aram itu pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah yang dikatakan oleh gadis yang dari Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, saudara, ketika dia tiba di rumahnya Elisa, saudara, Elisa tidak menyambut dia, seorang panglima. Bayangkan seorang panglima tidak disambut. Elisa hanya menyuruh pelayannya. Nah, ini apa yang terjadi ketika hanya pelayannya Elisa yang menyuruh dia mandi di sungai Yordan 7 kali, saudara. Jawab, maka apa yang terjadi reaksi Naaman? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, ayat yang 11, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari sungai-sungai Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. 13, tetapi pegawai-pegawai datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan tahir. Nah, contoh dari panglima Raja Aram ini, saudara, Naaman. Dia hanya disuruh mandi 7 kali, saudara, di sungai Yordan. Sungainya memang kotor. Suruh mandi cuma 7 kali. Nah, banyak anak Tuhan begitu. Sederhana.
Disuruh minta hikmat kepada Tuhan, berdoa, datang, baca firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengerti perintah Tuhan kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan? Bagaimana saudara mengerti tentang hati Tuhan kalau saudara tidak pernah merenungkan firman Allah? Saudara mungkin kita menganggap remeh firman Tuhan, tetapi saudara perhatiin, seperti Naaman ini saudara, ya, harus punya strategi. Padahal sederhana, cuma disuruh mandi, dia panas hati. Nah, banyak anak Tuhan yang ditegur, dinasihati, kamu ampuni dong saudaramu. Dia panas hati, marah. Padahal kalau dia mengampuni, dia akan pulih kehidupannya. Ya, sama seperti kehidupan kita sehari-hari, saudara. Mari perbaiki, saudara. Kita harus memiliki strategi yang datangnya daripada Tuhan. Seperti Naaman, ketika dia mandi, saudara, 7 kali, maka dia sembuh, saudara. Total sembuh. Ya, hanya sederhana disuruh oleh Elisa. Itu pun Elisa nyuruh pelayannya. Nah, banyak anak Tuhan yang begitu. Ya, mungkin saudara dilayani oleh orang yang tidak bertitel, mungkin saudara dilayani oleh hamba Tuhan yang dari kampung, saudara. Mungkin jemaatnya sedikit, atau mungkin orangnya kurang terpelajar, saudara. Tapi saudara perhatiin, setiap kali Tuhan mengirim malaikat Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya. Untuk apa? Untuk memulihkan kehidupannya. Ya. Jadi saudara jangan anggap remeh. Kadang-kadang nasihat itu dari apa, dari siapa saja. Kadang-kadang itu kalau saudara peka, inilah sebetulnya strategi datangnya daripada Tuhan. Ya, datangnya dari di mana kita mencari kebenaran. Saudara perhatiin, Musa dalam keadaan susah payah, dia ketemu Tuhan di mana? Di atas gunung, saudara. Ya. Daud pun lihat, saudara, ketika dia mendapatkan anugerah daripada Tuhan, ketika apa? Dia mengembalakan dombanya, cuma 3 ekor, saudara, yang digembalakan. Enggak banyak, saudara. Ya, 3 ekor saja, tetapi ketika dia diurapi, mulai kuasa Tuhan menguasai hidupnya, dan mulai saat itu dia benar-benar melayani Tuhan, jujur dan setia, saudara. Amin. Nah, sekitar juga anak Tuhan, saudara. Mari kita belajar. Untuk mengalami kemuliaan, kita perlu kemenangan. Untuk mengalami kemenangan, kita perlu strategi. Nah, untuk mendapatkan strategi, kita tahu syaratnya adalah kita harus minta hikmat daripada Tuhan. Kalau sudah dalam masalah persoalan sakit penyakit, minta hikmat daripada Tuhan. Karena seperti saya, saudara, seringkali sakit dulu asam urat, nggak sembuh-sembuh, ternyata alatnya sudah kadaluarsa sehingga tidak akurat. Tapi ketika saya pindah ke dokter yang lain, maka di situ alatnya akurat, maka saya bisa mengalami pemulihan, yaitu saya mulai berhenti makan kacang, makan sayur hijau-hijauan. Bahkan sekarang pun saya mulai belajar puasa, saudara. Dalam seminggu saya nggak makan nasi. Mungkin 1 hari dalam 1 minggu saja saya makan nasi, itu pun sedikit. Untuk apa? Agar saya sehat, bugar, saudara. Karena begini, hidup sekali, baiklah kita bahagia, amin. Kita nggak mau sakit-sakitan hidup di dunia ini, tapi kita harus sehat-sehat terus, amin. Saya mengalami tekanan begitu mulai berpuasa, tapi ini baik buat kesehatan tubuh saya. Kita punya hikmat, kita punya pengertian, ya, kita punya pengetahuan bahwa tidak boleh makan ini, tapi tetap saja kita makan, amin. Ya, seringkali begitu. Diajarin jangan ini, jangan makan ini, jangan makan itu, tapi tetap aja kita makan. Walaupun kita tahu bahwa itu akan merusak kesehatan tubuh kita. Nah, hikmat ini adalah kemampuan untuk menerapkan pengertian. Kemampuan untuk saudara mendapatkan pengetahuan. Nah, pengetahuan untuk apa? Untuk diterapkan. Pengertian untuk apa? Untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hikmat, saudara. Nah, jemaat yang terkasih, kalau Tuhan ajari mengasihi, ya mengasihi. Anak-anak saya nasihati juga. Mulailah, saudara. Kalau ada orang tua yang mulai gagal dulu hidupnya gara-gara sesuatu hal, kamu harus belajar daripada kesalahan itu. Dan jangan lakukan, jangan tiru. Karena saya pun demikian kepada anak-anak saya. Ya, ketika saya sudah dewasa sekarang, saya gubah semua. Apa yang dulunya salah, sebetulnya tidak boleh diterapkan kepada anak-anak. Saya ubah semuanya. Saya suruh anak saya bebas memilih pasangannya. Saatnya kamu sudah dewasa, pilih pasanganmu. Tapi ingat nilai-nilai kebenaran firman Tuhan perlu engkau pakai. Sehingga apa? Sehingga engkau tidak akan mengalami kesulitan. Jangan lihat ganteng, jangan lihat cantik, tapi lihatlah dia takut akan Tuhan,
dan dia, saudara. Selain takut akan Tuhan bukan rajin ke gereja saja, saudara. Takut akan Tuhan itu, saudara, orangnya bertanggung jawab, jujur, setia. Ini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan yang suka di gereja nyanyi-nyanyi kuat, doa kuat-kuat, tetapi yang sebetulnya yang seharusnya yang terbaik adalah orang yang dalam kehidupan sehari-hari dia bertanggung jawab, dia jujur, dia setia kepada Tuhan, dan dia tidak pernah meninggalkan namanya, saudara, apa? Bangun hubungan. Ada ciri-cirinya, anak-anak yang terkasih. Ya. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan di minggu ini. Nah, Amsal 2 ayat 4-6. Nah, bagaimana kita mencari hikmat? Dikatakan begini, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kalau kita mengejar seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka semuanya akan diberikan pada Tuhan. Bahkan Yakobus 1 ayat 5, Tuhan akan memberikannya dengan apa, saudara? Dengan belas kasihan. Ini penting jemaat yang terkasih. Bukan masalah seberapa banyak engkau terima pengetahuan, seberapa banyak engkau dengar firman Tuhan, tapi seberapa besar engkau mempraktekannya dalam kehidupan. Karena untuk mempraktekannya, seperti tadi makanan, kita suka dilarang makanan. Seperti saya, dilarang makan kacang-kacangan, tetapi saya makan terus. Padahal saya tahu ini asam urat, nanti kalau saya makan pasti sakit. Perlu waktu saya 4 tahun, saudara, untuk saya bebas tidak makan kacang. Karena tetap saja tidak boleh makan kacang, tetapi ketika ada kacang tetap saya makan kacang. Dan pasangannya, saya kasih tahu, istri di rumah dukung suaminya, bantu kalau suaminya tidak boleh makan ini, larang. Agar apa? Umurnya panjang. Dorong suaminya agar makan yang sehat. Ya, inilah nasihat firman Tuhan pada minggu bulan Mei tanggal 30, minggu terakhir. Dan saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi biarlah seperti firman Tuhan yang tadi yang pertama, mulailah, saudara, apapun akui Tuhan, persembahkan, saudara, apa yang sudah miliki, persembahkan. Yang kedua adalah, mari saudara akui hidup saudara bahwa di dalam Tuhan. Ini saudara mengalami kemenangan, apapun yang terjadi, akui bahwa semua daripada Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Yang ketiga, saudara, mari kita cari Amsal 2 ayat 4. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ya, mari kita kejar, kita cari. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu.
firman Allah yang hamba membagikan menjadi kekuatan buat jemaat yang terkasih. Aku mau banyak kekurangan, kelemahan dan terbatas dalam berbicara. Tuhan, lawat setiap jemaat Tuhan, bahkan lawat setiap orang yang menyaksikan Tuhan, sehingga mengalami Tuhan namanya kasih karunia Tuhan melalui hikmat atau strategi yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Lawat Tuhan jemaat-Mu yang terkasih, berdoa buat setiap jemaat Bapak Simon, keluarganya berkati, begitu juga Andri berkati Tuhan dan istri keluarganya, anaknya Tuhan, begitu juga keluarga Johan, mari Kau lawat dalam nama Yesus agar dia diberikan hikmat, diberikan Tuhan senantiasa pengertian akan takut akan Tuhan, sehingga hari-harinya mengalami kemenangan demi kemenangan. Berkati anak-anaknya yang 3 Tuhan, begitu juga Pak Okto Karmoyanan, Eksan, Kau lawat dalam nama Yesus Tuhan agar mengalami kemenangan demi kemenangan. Begitu juga Brother Kiki yang berdoa dalam nama Yesus, Kau berkati Tuhan Brother Kiki agar mengalami strategi di dalam Tuhan, sehingga hari-harinya sudah berkat yang mengejar-ngejar Bro Kiki ini, mari urapi dia Tuhan agar dia mengalami strategi kemenangan di dalam Tuhan. Kau berdoa buat saudara kami yang lain juga yang mungkin sedang belajar, Kau berkati juga Tuhan keluarga Joko Mugiarto, lawat dalam nama Yesus Tuhan. Juga Tumpal Sinangga, Kau berkati. Berdoa juga buat keluarga Siauta di Dekol juga Kau lawat dalam nama Yesus Tuhan agar kami senantiasa menjadi berkat buat kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, lawat setiap kami dan anak kami juga berdoa Tuhan buat anak kami Maria Yosi, Cucuki Marsa, Kau lawat Tuhan berkati. Begitu anak kami Kleman berkati akan memulai sekolah dan pekerjaan yang Kau berkati. Begitu juga anak kami Tuhan Elia yang sebentar lagi mau kuliah, Kau berkati dalam nama Yesus. Cukupkan Tuhan dana yang dibutuhkan. Begitu juga istri kami berkati dalam pekerjaan usahanya, pergumulan apapun yang dia alami, mari Kau lawat dalam nama Yesus agar dia senantiasa memberikan kepada Tuhan sehingga strategi diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, segala hormat kami kembalikan kepadamu. Pemimpin bangsa kami juga berkati, pemerintahan setempat juga Kau berkati dalam nama Yesus. Dan akhirnya segala pujian, segala hormat kami persembahkan kepadamu. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.